Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi di semester genap ya dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu mengenai teorema Pitagoras. Mungkin ada yang sudah mempelajarinya di SD ya, ada juga yang belum. Jadi silahkan disimak baik-baik penjelasan Ibu selanjutnya. Ada kata-kata teorema di sini. Teorema adalah pernyataan matematis yang sudah dibuktikan kebenarannya secara logis. Dan teorema Pitagoras ini jelas diabadikan dengan nama Pitagoras karena yang menemukan adalah Bapak Pitagoras, yaitu seorang filsuf dan ahli matematika dari Yunani. Teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Bunyinya seperti apa? Ya, jadi pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kadang-kadang ada yang menyebut hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, jadi kalau ada segitiga ABC di sini, kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena di sini ada tanda di sudut A-nya, yaitu ada sudut siku-siku. Jadi ada salah satu sudut dari segitiga tersebut yang besarnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, bagaimana cara mendefinisikan teoremanya? Jadi kuadrat sisi terpanjang, kalau dari segitiga ABC di sini, mana sisi terpanjangnya? Ya sudah jelas, sisi terpanjang itu adalah sisi miring di sini, yaitu BC. Ya, sisi miring itu bukan berarti sisi yang miring, karena nanti kalau gambarnya Ibu ubah, ya, dan kalian menemukan semua sisinya miring, jadi bisa salah pengertiannya. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang, atau bisa kalian lihat sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Nih, ini sudut siku-sikunya berarti sisinya BC, berarti sisi terpanjangnya BC. Makanya bisa kita tulis teoremanya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, jadi panjang BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau bisa juga kita tuliskan dengan satu huruf kecil yang mewakili panjang sisi segitiganya. Misal di sini sisi BC kita simbolkan dengan A kecil, terus sisi AB dengan C, sisi AC dengan B. Sekali lagi jangan dihafalkan ABC-nya ya, rumusnya, karena nanti kalau gambarnya Ibu ubah beda lagi. Berarti BC itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Bagaimana kalau mencari B kuadrat? Ya, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat, karena tadi sisi terpanjangnya A ya, berarti A kuadrat dikurang C kuadrat. Kalau mencari C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sekali lagi jangan dihafalkan simbol ABC-nya, karena bisa jadi diubah letaknya. Jadi yang kalian harus pahami adalah di sini
Bunyi dari teorema Pitagorasnya, kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi-sisi penyiku yang mana ya? Sisi-sisi penyiku itu, ya sisi-sisi penyiku jelas. Sisi-sisi penyiku berarti yang mengapit sudut siku-sikunya. Ini sisi-sisi penyiku. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Ada segitiga, ada ABC juga di sini, cuma bentuk segitiganya sudah berubah, ya, segitiga siku-siku. Bagaimana menuliskan teoremanya? Sisi terpanjangnya yang mana nih? Ya, betul. Sisi terpanjangnya adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Berarti yang terpanjangnya adalah C. Kalau dituliskan teoremanya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau mencari A, tinggal dikurangin aja sisi terpanjang dikurang sisi yang satunya lagi. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau mencari A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, sekali lagi yang terpenting di sini kalian harus bisa menentukan mana sisi miring atau hipotenusanya. Ya, untuk menentukan rumusnya. Jadi kalau yang ditanya sisi hipotenusa atau sisi miring, itu rumusnya ditambah. Ya, ditambah. Tapi kalau yang ditanya sisi siku-sikunya, sisi yang mengapit sudut siku-siku, ini berarti sisi A sama B adalah dikurang. Jadi rumusnya cuma 2. Kalau nggak ditambah, dikurang. Nih, coba contoh satu lagi. Sini ada X, Y, Z. Coba kalian tentukan sisi yang terpanjang yang mana atau sisi miringnya. Kalau kalian pengertiannya adalah sisi miring, sisi yang miring, bisa jadi ini ada sisi miringnya ada X sama Z. Ternyata salah, bukan. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya berarti ini ya adalah Y si miringnya. Nah, X sama Z itu adalah sisi siku-siku atau sisi tegak yang mengapit sudut siku-siku. Nah, kita tuliskan rumusnya. Berarti Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Mencari X dan Z-nya, silahkan kalian lengkapi sendiri. Dilengkapi ya, di catatan kalian. Oke, ini hanya menuliskan teorema Pitagoras dalam simbol-simbol matematik. Selanjutnya, bagaimana cara mencari panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Oke, contoh. Tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui pada gambar berikut. Nomor 1. Ada segitiga PQR, ya, segitiga siku-siku PQR dengan panjang PR 3 cm, panjang PQ-nya 4 cm. Nah, berarti yang belum diketahui sisi QR. Sisi QR ini sisi terpanjang atau bukan? Sisi miring atau bukan? Cek saja di sini kan sudut siku-sikunya adalah di sini di P ya. Berarti kalau kalian tarik garis ke depan, berarti sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi QR. Berarti QR ini adalah sisi miring ya. Kalau yang ditanya sisi miring, bagaimana caranya? Ya,
berarti ditambah QR kuadrat itu sama dengan PR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Kita masukkan angkanya. Berarti QR kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ingat ya, 3 kuadrat artinya 3 dikali 3. Bukan 3 dikali 2. 3 kali 3 9 ditambah 4 kuadrat 16 jadi 25. Belum selesai sampai sini, ini masih QR kuadrat. Nah, terakhir karena yang ditanya QR, kita akarkan. Akar pangkat 2 dari 25 yaitu 5 cm. Mudah sekali. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat, jika ditanyanya sisi miring atau sisi hipotenusa itu ditambah. Tapi kalau yang ditanya sisi siku-siku atau sisi penyiku itu dikurang. Rumusnya cuma 2. Contoh nomor 2. Ada segitiga siku-siku, di situ ada panjang 5 cm, 13 cm dan yang belum diketahui kita simbolkan X misalnya. Nah, sisi X ini berapa panjangnya? Nah, sekarang sisi X ini sisi miring atau bukan? Bukan, Bu, karena sisi miringnya adalah yang mana? Sisi miringnya adalah, kalau ditarik garis dari siku-sikunya, sisi miringnya adalah yang 13. Berarti 5 cm dan X bukan sisi miring atau hipotenusa. Berarti kalau bukan sisi miring, rumusnya dikurang. Ya, berarti X kuadrat sama dengan yang mana dikurang yang mana? Jelas yang lebih panjang, sisi terpanjangnya itu 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Tinggal kalian hitung. 169 dikurang 25, 144. Belum selesai, berarti X sama dengan akar pangkat 2 dari 144, yaitu 12 cm. Contoh 3. Ya, semakin banyak kalian mengerjakan soal, nanti kalian akan lebih paham. Ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi 24 cm, 25 cm dan yang belum diketahui misal sisi P. Lihat dulu, sisi miring yang mana nih? Tarik garis dari siku-siku, sudut siku-siku. Oh, berarti ini sisi miringnya yang 25. Berarti kalau sisi miring yang 25, berarti yang ditanya P itu bukan sisi miring, sisi tegak atau sisi siku-siku. Kalau yang ditanya sisi siku-siku berarti dikurang, seperti contoh nomor 2. P kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Sama dengan 625 dikurang 576. Silahkan hitung sendiri ya. Hasil P-nya berapa? Dilengkapi. Jangan lupa dilengkapi. Lagi. Nah, kalau ini ada segitiga gabungan. Ada 2 segitiga nih. Dengan panjang sisinya diketahui. Yang ditanya nilai X dan Y. Satu-satu kita perhatikan segitiga pertama. Nih, segitiga pertama. Di sini ada panjang 12, 9, dan X. Nah, X ini sisi miring bukan ya? Iya, Bu. X itu adalah sisi miring. Berarti kalau yang ditanya sisi miring, diapakan rumusnya? Ya, ditambah. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hitung sama dengan 225 diakarkan pangkat 2, 225 jadi 15 cm. X-nya ketemu 15. Oke, kalau X-nya ketemu, kita perhatikan lagi.
Berarti di sini X-nya 15 ya. X-nya 15 sudah ada. Ini 8, berarti Y-nya lihat lagi, yaitu sisi miring bukan? Iya Bu, karena di depan sudut atau di hadapan sudut siku-siku nih. Ya, berarti Y adalah sisi miring atau hipotenusa. Berarti rumusnya sama, ditambah Y kuadrat sama dengan tadi X-nya berapa? 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya akar dari 289 yaitu 17 cm. Oke, bagaimana jika masih kurang paham? Diulang lagi ya penjelasan Ibu. Oke, mudah-mudahan paham ya materi kali ini tentang teorema Pythagoras. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Ya, jika ingin bahagia, maka kalian harus bersyukur. Ya, apapun keadaan kita, bersyukurlah jika ingin bahagia. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.